jelasin saya tentang geografi. Sebelumnya perkenalan dulu nih, namanya siapa? Nama aku Keisha Zalani. Sebelumnya kamu udah tahu belum sih kalau geografi itu berasal dari bahasa mana? Aku belum. Nah, jadi aku bakal jelasin geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu grafien, berarti lukisan. Nah, kalau geo berarti bumi, jadi itu geografi itu ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Nah, sekarang aku mau jelasin nih teori tokoh-tokoh geografi. Yang pertama ada Eratosthenes, yaitu geografi adalah menggambarkan mengenai bumi. Terus yang kedua ada Claudius Ptolemeus, yaitu geografi adalah penyajian sebagai atau seluruh permukaan bumi dan fenomena dalam bentuk peta. Nah, terus yang ketiga ada Immanuel Kant, geografi adalah disiplin ilmu yang memiliki objek studi gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam berangkat. Terus yang keempat ada Bintaro, yaitu geografi adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sifat-sifat bumi dan hubungan kausal gejala-gejala yang tersebar serta berasosiasi dalam berang. Nah, yang kelima ada Imade Sandi, yaitu geografi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan serta memahami persamaan dan perbedaan yang ada di muka bumi. Nah, yang terakhir itu ada Ikatan Geografi Indonesia, yaitu geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan persamaan geosfer dengan menggunakan pendekatan lingkungan dan kewilayahan dalam konteks dunia. Nah, jadi kamu udah ngerti belum nih yang aku jelasin? Udah, aku udah ngerti. Terima kasih ya. Iya, makasih juga. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang objek studi geografi kepada Malika Putri Roza 10. Nah, kamu tahu nggak sih sebelumnya objek studi geografi itu apa? Nah, aku ingin jelasin. Jadi objek studi geografi adalah segala sesuatu yang dipelajari dalam ilmu geografi yang ada pada baik itu jadi nah, objek studi geografi ini meliputi objek material, objek yang geografi berkaitan dengan substansi yang dikaji dan objek konsep. Objek geografi yang berkaitan dengan pendekatan cara pandang ini digunakan untuk menganalisis substansi materi. Nah, lu jangan itu nggak nih lucu banget. Adalah segala sesuatu yang dipelajari dalam geografi, yaitu fenomena yang terjadi di geosfer permukaan bumi. Objek material ini merupakan lapisan geosfer, yaitu litosfer. Litosfer itu lapisan batuan dan tanah. Lapisan solar dari bumi yang keras dan terdiri dari gerak bumi dan bagian atas bumi. Fungsi litosfer tempat hidup manusia dan makhluk hidup lain serta menggambarkan daya alam yang membara dan bumi yang melakukan. Dan itu mau jelasin tentang litosfer, yaitu yang merupakan inti dalam adalah lapisan litosfer yang berada pada misalkan khususnya logam padat, besi dan nikel. Nah, terus inti luarnya Ibu nggak usah ibu. dari inti bumi yang terletak di bagian bawah, Kamu udah ini? di logam cair, merupakan raksa. Nah, terus ada mantel, itu terletakkan di bawah mantel atas, kemudian atas batuan silindrik. Terus yang keempat, ada mantel atas, merupakan lapisan di bawah kerak yang susun dari batuan padat bernama peroxide yang kaya akan mineral silikon, magnesium, dan besi. Nah, yang kelima ada kerak bumi. Lapisan paling atas dibagi menjadi kerak bumi granitis pada tebal. Yang kedua ada kerak samudra basalitis tipis dan berat. Nah, paham belum yang aku jelasin? Oh, pada paham. Makasih ya. Sama-sama, makasih juga ya. Sekarang udah sama orang ketiga nih sebelum Halo semuanya, nama saya Kalisa Nabila dari kelas 10. Nah, aku mau jelasin tentang aktivitas. Sebelumnya aku baru mau sedikit sih buat menjelaskan yang kelas. Jadi aktivitas itu lapisan udara atau lapisan gas yang melindungi bumi, berfungsi melindungi bumi dari radiasi matahari dan sinar matahari. Menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Menyerap
atau ruang antar planet. Nah, jadi yang semuanya aku jelasin kamu udah paham belum nih? Paham, makasih banget ya penjelasannya. Makasih banyak, Kak. Nah, sekarang aku udah dapet nih orang keempat. Sebelumnya perkenalan dulu dong, nama siapa? Kenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Gini Pasya, saya di kelas 11. Nah, sebelumnya kamu udah tahu belum sih tentang hidrosfer? Wah, belum tahu apa itu? Aku jelasin ya. Iya. Jadi hidrosfer itu lapisan perairan yang ada di bumi baik dalam bentuk cair, padat maupun gas. Bentuk hidrosfer air laut 97%, samudra dan laut dan air tawar 3%. Danau, sungai, air tanah, es dan uap air. Fungsi hidrosfer menyediakan air bagi makhluk hidup, mengatur suhu dan iklim, serta mendukung kehidupan ekosistem air. Siklus hidrologi, evaporasi, penguapan air laut, kondensasi, pengembunan uap air, presipitasi, hujan, infiltrasi, dan aliran permukaan kembali ke laut. Nah, aku juga mau jelasin nih tentang komponen biotik makhluk hidup. Yang pertama tuh ada produsen, yaitu organisme yang bisa membuat makanannya sendiri dengan cara mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Contoh, tumbuhan atau alga atau bakteri hijau. Terus yang kedua ada konsumen, organisme yang memakan makhluk hidup lain, contoh manusia dan hewan. Nah, yang ketiga ada detritivor, yaitu organisme yang memecah zat organik berukuran besar menjadi zat organik berukuran kecil. Contohnya itu ada cacing, bekicot, bintang laut. Nah, yang terakhir ada penguraian, dekomposor. Nah, itu tuh organisme yang menguraikan sisa makhluk hidup, contohnya ada bakteri dan jamur. Nah, yang kedua ada komponen abiotik, benda tak hidup. Nah, itu tuh ada air, udara, oksigen, karbon dioksida, tanah, cahaya matahari, suhu, dan kelembapan. Nah, dari semua yang aku jelasin, kamu udah paham belum nih? Paham? Makasih ya. Iya, makasih ya. Iya. Dan jelasin juga. Nah, sekarang aku udah sama orang terakhir nih. Sebelumnya perkenalan dulu dong, nama siapa? Saya Kak Daniel, saya dari 11. Oke. Nah, jadi sebelumnya kamu udah tahu belum sih apa aja itu cabang ilmu geografi? Kayaknya belum. Oke, aku izin kasih tahu ya. Jadi cabang ilmu geografi itu terbagi menjadi 11. Yang pertama ada geomorfologi, yaitu cabang ilmu geografi yang mempelajari bentuk dan struktur permukaan bumi serta proses-proses yang membentuknya dan mengkaji berbagai faktor seperti erosi, sedimentasi, teknik lempeng, dan aktivitas vulkanik yang mengaruhi bentuk dan pola permukaan bumi. Yang kedua ada meteorologi, yaitu cabang ilmu yang mempelajari atmosfer bumi, khususnya dalam hal kondisi cuaca yang meliputi perubahan jangka pendek di atmosfer seperti suhu, tekanan udara, kelembapan, dan angin. Yang ketiga ada klimatologi, yaitu cabang ilmu geografi yang mempelajari iklim bumi dalam jangka waktu yang lebih panjang, mencakup pemahaman tentang pola-pola cuaca yang berulang, suhu udara, kelembapan, angin, dan lainnya. Yang keempat ada hidrologi, yaitu cabang ilmu yang mempelajari siklus air di bumi, termasuk distribusi, pergerakan, dan sifat-sifat air di berbagai bagian planet bumi. Yang kelima ada geologi, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang struktur, komposisi, dan sejarah bumi, termasuk proses-proses geologis yang membentuk planet ini serta bahan yang terdapat di dalamnya. Yang keenam ada oceanografi, yaitu cabang ilmu yang mempelajari lautan dan segala fenomena yang terjadi di dalamnya, seperti dinamika air laut, arus laut, gelombang, suhu, dan salinitas, keragaman hayati, geologi dasar laut. Nah, yang ke-8 ada geografi manusia, adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungannya, serta dampaknya terhadap pembentukan pola-pola spasial di bumi. Nah, yang selanjutnya ada biogeografi, yaitu ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Terus yang ke-9 ada kartografi, mempelajari proses pemetaan. Yang ke-10 ada geografi kependudukan, yaitu mempelajari segala aspek ruangan yang berkaitan dengan manusia. Nah, yang terakhir ada pengindaran jauh, yaitu ilmu untuk memperoleh informasi ke ruangan tanpa kontak langsung dengan objek. Jadi, semuanya yang aku jelasin udah paham belum nih? Oke, makasih ya. Iya.